Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rashid Prasetyo, NRP 15 2019-082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pada pertemuan ke-10, yaitu di modul 8C. Di sini ada membuat video seperti tutorial di atas ini, yaitu untuk men-tracking eh, kamera, kemudian menambahkan objek 3D di dalamnya. eh, Menggunakan objek masing-masing. Baik, di sini untuk pertama-tama di sini saya membuka Blender saya, yang dimana ada tiga objek di sini yang mungkin bisa digunakan. Di sini saya akan menggunakan cangkir. Tinggal dipilih saja. Contohnya ini si piring dan si cangkirnya. Saya pilih, kemudian di sini ada di file, kemudian di export. Saya export ke dalam bentuk wavefront, ini objek.obj di sini. Kemudian saya taruh di, biar rapi, saya taruh di sorry, di praktikum multimedia di pertemuan ke-10. Di sini saya tulis, di sini saya kasih nama cangkir.obj. Kemudian saya export. Kemudian saya cek terlebih dahulu untuk ininya, filenya. Sini sudah ada cangkir.obj-nya. Kemudian di sini ada video yang akan saya gunakan. Sini saya sudah buat baru untuk projectnya, untuk di Adobe After Effects-nya. Kemudian saya new composition. Saya ketik OK. Kemudian sini saya importkan file video saya. Sini saya import. Kemudian saya drag and drop ke bawah. Seperti itu. Kemudian yang ini terlalu besar workspace-nya, saya perkecil terlebih dahulu sekitar 12 detik seperti ini. Ya, sekitar seperti ini workspace saya perkecil. Kemudian ini video yang saya gunakan. Seperti ini. Untuk pertama-tama saya akan men-tracking kamera di video yang telah saya rekam. Sini tinggal diklik track kamera. Fungsinya di sini track kamera ini untuk men-tracking titik-titik yang nanti akan digunakan untuk menaruh si objek 3D-nya. Seperti itu. Tinggal ditunggu untuk analyzing background-nya. Nah, ini sudah solving kamera. Nah, di sini sudah ada titik-titik yang telah di tracking oleh si fitur trackernya di sini. Kemudian saya pilih beberapa titik atau poin yang akan digunakan untuk tracking si nanti objeknya. Di sini saya gunakan yang ada di mousepad, jadi tidak, agar lebih ini saya tarik ke sini. Saya gunakan agar lebih ke tengah. Jika saya gunakan, nah seperti ini. Saya gunakan seperti ini untuk ininya, titik-titik yang digunakannya. Kemudian saya klik kanan. Kemudian saya buat create solid in camera. Nanti keluar di sini track solid dan 3D tracker kameranya. Lanjut, kemudian saya modifikasi si tracknya, si tracker solidnya ini dengan saya rubah-rubah. Pertama itu scale-nya mungkin agak diperkecil, kemudian orientation-nya di sini menggunakan yang ini. Nah, ini agar diselaraskan dengan mejanya, sekitar seginilah. Nah, ini biar lurus.
Dan saya pindahkan solusi gini di sini. Di sini saya akan geser sedikit. Nah, seperti ini. Saya geser jadi agar lebih sedikit ke kanan. Ini masih kurang lurus. Saya luruskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini cukup. Baik, di sini kemudian lanjut saya buat di sini new solid. Di sini saya buat solid di sini untuk menaruh objek si 3D-nya. 3D di sini saya klik OK. Di sini untuk objek 3D-nya saya menggunakan efek video copilot. Ini yang sudah diinstal terlebih dahulu. Nah, seperti ini sudah ada. Kemudian ketika kalau tidak ada tampilan menu copilot di sini, tinggal klik ke bawah ini, efek, buka efek, kemudian elemen, pencet 2 kali, baru di sini ada nanti untuk si efek kontrolnya. Kemudian untuk memasukkan objek 3D itu menggunakan skin setup. Di sini kemudian saya importkan itu di file project multimedia pertemuan ke-10. Ini cangkir objek tadi yang telah saya ekspor. Kemudian di sini karena untuk ditempel untuk ditaruh di meja itu menggunakan force element yang bottom, ditaruh di bottom. Kemudian oke. Kemudian di sini karena gelasnya kecil, untuk memperbesar itu menggunakan normal size. Tinggal diaktifkan saja, kemudian klik oke. Nah, di sini karena di sini objeknya masih ngambang, di sini saya bikin lagi create group null. Di sini di create, ditaruh di atas 3D untuk di layoutnya. Kemudian di sini dikopikanlah si lokasi track solid position. Saya copy terlebih dahulu positionnya di sini, di transform tempatnya, positionnya saya rubah ke situ. Kemudian ada orientation yang sangat diperlukan, orientationnya juga. Nah, di sini walaupun sedikit aneh memang. Kemudian untuk ZXY rotation di sini kebetulan di sini 00, jadi tidak perlu di copy paste. Lanjut ke 3D-nya. Di sini 3D-nya saya ke vertical loop, kemudian ke vertical rotation di sini. Nah, di sini untuk yang X-nya saya rubah mungkin ke 90 derajat agar berdiri tegak. Nah, kemudian untuk particle size-nya saya bisa sedikit perbesar, mungkin cangkir normalnya segini. Normalnya segini untuk cangkir, saya lihat dulu terlebih dahulu. Ya, sudah normal seperti itu ukurannya kira-kiranya. Kemudian untuk hasilnya jadi seperti ini untuk hasil proses si tracker objek 3D-nya seperti itu. Untuk ini karena memang videonya sangat bergetar, jadi kelihatan untuk titik-titiknya tadi jadi sedikit berubah-ubah, yang hasilnya jadi si objeknya itu agak terlihat seperti bergetar. Di sini sebetulnya tinggal diubah lagi sih, ngambil titik-titik yang mungkin akan tetap di situ, jadi tidak membuat goyang si gambarnya, bisa seperti itu. Selanjutnya itu diekspor menggunakan Adobe Media Encoder dengan cara itu klik file, kemudian export, kemudian to Adobe Media Encoder. Di sini kenapa menggunakan Adobe Media Encoder? Karena untuk bawaan dari After Effects-nya sendiri itu kurang support untuk file yang bersifat MP4, jadi settingannya sedikit. Nah, di sini udah masuk itu COM1, di mana itu ada project saya. Di sini kita tinggal klik di sini untuk merubah konfigurasinya, di mana di sini menggunakan H.264 saja. Kemudian untuk match source-nya bisa diganti menggunakan banyak. Di sini ada high quality dan lain-lain sebetulnya.
Di sini juga ada untuk 1080p contohnya di sini. Kemudian di sini bisa outputnya diganti. Misalkan saya ditaruh di ini di After Effects ya. Saya taruh di sini aja deh, di pertemuan multimedia yang ke-10 di sini, dimana di sini tutorial After Effects misalkan. Di sini saya bikin MP4, saya save di sini, kemudian ini bisa render at maximum depth biar lebih bagus. Kemudian ini ada hardware-nya, ini pengaturannya bisa dirubah. Kemudian ada juga menggunakan maksimum render quality, ini biar lebih maksimal lagi. Kemudian tinggal di OK, kemudian tinggal di mulai untuk mengcompile-nya seperti itu. Kita tunggu beberapa detik. Ya, sudah. Kemudian kita akan cek di sini dimana untuk file yang telah dikompil dan telah diekspornya. Itu di sini tutorial After Effects. Nah, seperti ini. Ini karena trackingnya bergetar, jadi objek 3D-nya pun sedikit goyang. Nah, seperti itu hasilnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.